Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari pembahasan politik pintu terbuka yang kemudian membahas mengenai agraria atau agraris the Word atau undang-undang agraria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai undang-undang yang kedua yaitu undang-undang gula atau Suikerwood. Undang-undang gula. Nah, apa itu undang-undang gula yang dimaksud dalam Suikerwood? Undang-undang gula ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana pola produksi, kemudian pola penjualan dan kemudian pemasaran-pemasaran dari produk gula atau tebu itu sendiri yang ada di wilayah Indonesia. Kalau kalian berasal dari Jawa Tengah atau khususnya wilayah sekitar Semarang, eh, Solo, kemudian Jogja, kemudian di sekitar Boyolali dan sebagainya, itu ada beberapa tempat sebagai tempat pemrosesan gula. Kalau di Solo sendiri ada satu tempat yang kemudian dijadikan sebuah museum, namanya Museum Colomadu. Kalian bisa datang ke sana dan kemudian belajar di tempat Colomadu tersebut. Nah, undang-undang gula ini menetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia tetapi harus diproses di dalam negeri. Hal ini kemudian berimbas pada penghapusan pabrik gula milik pemerintah yang kemudian bertahap diambil alih oleh pihak swasta. Dengan adanya pihak swasta yang kemudian diberi kesempatan untuk membuka industri gula, maka kemudian produksi gula yang ada di Indonesia itu sangat berlimpah sehingga surplus gula. Maka kemudian menghasilkan Hindia Belanda sebagai produsen gula terpenting di wilayah di dunia. Nah, apalagi kemudian ada imbas dari munculnya terusan Suez yang kemudian berimbas pada bertambah luasnya produksi gula yang ada di Indonesia. Kemudian diekspor ke luar negeri. Dampak dari undang-undang gula sendiri yaitu yang pertama, munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesia. Nah, kemudian di wilayah Jawa dan Sumatera itu banyak sekali muncul perkebunan milik swasta asing yang kemudian menanamkan modal di Indonesia dan kemudian membuat tempat-tempat pemrosesan gula. Selain di bidang perkebunan, juga berimbas pada penanaman modal di bidang pertambangan. Dan kemudian munculnya sistem kontrak kerja. Jadi yang awalnya kita pernah membahas mengenai kultur stelsel atau tanam paksa yang kemudian rakyat Indonesia itu diperbudak. Nah, dalam bahasa kasarnya diperbudak, menjadi budak bagi pihak Belanda. Kemudian dengan adanya undang-undang gula ini, yang semula menjadi budaknya Belanda menjadi sistem kontrak kerja atau bernama kuli. Nah, maka muncullah istilah kuli ordonanti. Nah, inilah yang dinamakan kuli ordonanti atau undang-undang yang berkaitan mengenai hubungan kerja kuli kontrak. Nah, sejarahnya adalah pada tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut Coeli Ordonanti. Nah, dengan adanya Coeli Ordonanti ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur, kemudian berlaku ke seluruh wilayah Hindia Belanda di luar Jawa. Dengan adanya Coeli Ordonanti ini, Belanda memberikan jaminan-jaminan tertentu kepada majikan terhadap kemungkinan pekerja untuk melarikan diri sebelum masa kerja mereka habis. Kemudian di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan. Jadi dengan adanya undang-undang Kuli Ordonanti ini, orang-orang Indonesia yang kemudian bekerja kepada Belanda itu mendapatkan perlindungan.
Selanjutnya, untuk memberi kekuatan pada peraturan-peraturan kuli ordonanti, dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggar baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataannya, ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas kertas, jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Nah, jadi kita ketahui sendiri ya bahwa undang-undang yang dibuat secara tertulis itu memang bagus baik untuk pihak Belanda maupun pihak pribumi. Namun kenyataannya di lapangan banyak sekali terjadi penyimpangan undang-undang yang dibuat oleh pihak Belanda sendiri. Dampak kuli ordonanti. Sebenarnya apa yang kita simpulkan dari kuli ordonanti ini cukup bagus apabila diterapkan secara adil. Namun kenyataannya di lapangan itu sangat berbeda. Nah, dampak yang pertama sebenarnya adanya ancaman itu memberikan satu keseimbangan baik di antara kuli maupun majikan. Namun di sini karena adanya pelaksanaan yang sangat jauh dari realita yang sebenarnya, maka hal ini membuat Indonesia semakin terpuruk. Kemudian yang kedua, banyak di antara penduduk yang bekerja di perkebunan dengan perjanjian kontrak kerja, mereka terikat kontrak yang sangat merugikan. Di antaranya mungkin harus mengikuti peraturan-peraturan tertentu yang dibuat oleh majikannya. Kemudian yang nomor tiga, mereka harus bekerja keras tetapi tidak setimpal upahnya dan tidak terjamin makan dan kesehatannya. Nasib rakyat sungguh sangat sengsara dan miskin. Jadi sangat berbeda jauh antara apa yang menjadi undang-undang pokok dan kemudian yang terjadi di lapangan atau pelaksanaannya. Oke, cukup sekian, cukup singkat penjelasan mengenai Suikerwet dan kemudian kuli ordonanti. Semoga apa yang saya jelaskan ini membantu untuk pemahaman mengenai Suikerwet dan kuli ordonanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.